Halo, selamat sore semua. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar online di mana kali ini pesertanya adalah semua dari Taekwondoin, baik pelatih, mantan atlet, akademisi dan praktisi. Kita akan membahas bagaimana penerapan latihan pasca masa pandemi ini atau menuju fase new normal. Kita nanti bisa bahas mengenai apa saja yang dilakukan dan apa saja yang perlu dihindari. Kita lihat pembahasan lebih lengkap di video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Selamat. Iya, menyambung dari seminar online sore tadi, ada beberapa permintaan untuk masuk di live YouTube Keluarga Olahraga. Saya coba menyampaikan secara highlights mengenai seminar yang sudah dilakukan yang berhubungan dengan strategi program latihan fisik after masa pandemi yang dikhususkan pada saat ini pembahasan untuk cabur olahraga taekwondo. Ini adalah saran yang coba ingin saya share untuk berbagi mengenai strategi di fase new normal. Kita ketahui dalam saat ini kita dalam masa pandemi corona, di mana secara intensif latihan tidak kita lakukan di luar rumah atau latihan secara mandiri maupun di karantina. Bagaimana persiapan latihan ketika fase new normal latihan kembali kita lakukan? Ada 5 saran yang coba saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan cabur dan tes awal baiknya kita lakukan sebelum masuk di fase new normal. Yang kedua, volume 60 sampai dengan 70%. Berikutnya intensitas latihan 60 sampai dengan 70%. Kemudian optimalisasi daya tahan, kecepatan. Dan dari semua itu kita monitor latihan untuk mengetahui perkembangan atau feedback yang dirasakan oleh atlet itu sendiri. Kemudian masih berhubungan dengan saran yang pertama yang berhubungan dengan analisis kebutuhan cabur dan tes fisik. Ini masih bersifat teori. Ini adalah manfaat dari kita melakukan analisis di sebuah kebutuhan di cabang olahraga. Ada mengidentifikasi komponen fisik, memberikan analisis tentang cedera, kemudian bisa membantu ke pelatih mengenai kekuatan dan kelemahan, memberikan informasi yang tepat mengenai program latihan, kemudian bisa memberikan informasi penting tentang tuntutan dari cabang olahraga itu sendiri. Yang berikutnya, ini masih berhubungan dengan saran yang pertama yang dilengkapi dengan hasil tes fisik. Bentuk dari reportnya silakan saja para pelatih melaporkan data seperti apa. Yang terpenting adalah data ini bisa dipahami dan bisa dibaca maksud dari hasil tes fisik ini, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya. Kemudian ini masih berhubungan dengan slide yang pertama tentang analisis dan tes awal. Ini adalah analisis tentang kebutuhan fisik dominan dari cabang olahraga itu sendiri. Yang saat ini adalah taekwondo. Taekwondonya adalah kyorugi. Ini adalah sport karakter activity-nya atau kegiatan karakteristik dari cabur itu sendiri. Ini yang dilihat dari waktu pertandingan. Contoh kita lihat taekwondo kyorugi bertanding dalam waktu 2 menit kali 3 ronde sama dengan 6 menit. Ketika pertandingan itu berlangsung misalkan dalam skor yang sama, maka akan terjadi
akan terjadinya golden score. Coba saya hitung dengan satu pertandingan 6 menit plus golden score, misalkan 8 menit. Misalkan dalam satu pertandingan untuk menjadi juara 1 sampai dengan final ada 6 pertandingan terbanyaknya. Apakah itu kejurnas, prapon, pon, SEA Games, multi event yang lain, atau single event internasional. Misalkan pertandingan terbanyaknya adalah 6. Berarti 8 menit dikali 6 pertandingan sama dengan 48 menit. 48 menit itu adalah volume pertandingan kirurgi. Namun bagaimana untuk volume latihannya? Maka tinggal dikalikan saja 2. Dikalikan durasi pertandingan. Berarti 48 dikalikan 2 sama dengan 96 menit. Itulah volume latihan untuk durasi waktu di latihan. Dilihat dari dominan energi sistem, taekwondo kirurgi ini sangat-sangat dominan kepada anaerob yang berhubungan dengan laktit 82% dan aerobik hanya sedikit sekali 18%. Tipe strength-nya adalah reactive strength atau power dan power endurance. Ini adalah dominan fisik dari taekwondo kirurgi. Ini prinsip periodisasi, ini teori saja, volume, intensity, densitas, dan kompleksitas. Ini adalah pengertian volume yang berhubungan dengan kuantitas volume, jumlah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan waktu, jarak, beban yang diangkat, jumlah pengulangan. Teori saja, ini pun sama teori, intensity itu sama dengan kualitas. Ini adalah ilustrasi yang berhubungan dengan saran yang pertama, volume, dan saran yang ketiga mengenai intensity dari denyut nadi maksimal. Ini adalah rumus standar dari penghitungan untuk mengetahui denyut nadi maksimal setiap atletnya. Kita ketahui, dan ini bukan barang baru, rumus denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurangi usia. Contoh saja, misalkan atlet itu usia 20 tahun, berarti 220 dikurangi usia sama dengan 200. Ketika penerapan di lapangan coba kita kembangkan, ternyata kalau kita pakai rumus yang normal untuk elit atlet ini masih sangat-sangat kurang. Akhirnya coba kita kembangkan dengan penambahan ditambah dengan 10% dari hasil penghitungan. Ketika ditambah 10%, maka hasilnya adalah 220. Inilah denyut nadi maksimal elit atlet. Kemudian coba kita ilustrasikan dengan kita mau menentukan volume dan intensiti latihan. Contoh, ini untuk penghitungan latihan daya tahan. Daya tahan yang pertama yang coba kita mau hitung adalah tentang aerobic foundation. Karena latihan daya tahan ini ada 5 tingkatan daya tahan. Dari aerobic foundation, development, threshold, laktat toleran, dan aerobic maksimum. Ini adalah volumenya mengenai waktu, ini adalah denyut nadinya. Ini adalah penghitungannya ya. Didapatkan volume untuk 70%, dapatnya 67 menit. Intensity 65%, dapatnya 143 denyut nadi per menit. Ini adalah teori. Saran yang keempat, tingkatkan latihan daya tahan dan kecepatan. Ini adalah teorinya, 5 tingkatan daya tahan. Ini adalah monitoring latihan yang berhubungan dengan data training monotoni. Ini adalah skalanya 1 sampai dengan 10. Ini adalah standar training load bebannya. Bela diri ada di angka 2000, low-nya medium 3000 dan high-nya 5000. Ini adalah grafik dynamic dari training load dan recovery point. Ini adalah data wellness yang direport dari atlet yang dikirimkan setiap harinya ketika habis bangun tidur pagi. Ini sudah tadi disampaikan mengenai training load secara teorinya.
di recovery. Ketika atlet latihan tinggi, maka perlu diimbangi dengan recovery yang tinggi, maka dia akan mengalami positive recovery atau performa dia akan baik. Negatif recovery ketika latihan tinggi, recovery kecil, dan seterusnya, maka performa dia akan menurun. Ini macam-macam dari recovery atau pemulihan. Ini teori ada di referensi Bompa. Ini juga teori mengenai pentahapan atau periodisasi dari biomotor fisik. Ya, terima kasih.